Katekismus Besar Westminster 1647. Pertanyaan ke-49. Pertanyaannya, dengan cara apa Kristus telah merendahkan diri dalam kematiannya? Jawabannya, Kristus telah merendahkan diri dalam kematiannya dengan cara ini. Dia diserahkan oleh Yudas Iskariot, ditinggalkan murid-muridnya, dihina dan ditolak oleh dunia, dihukum oleh Pilatus, dan disiksa oleh orang-orang yang menganiaya dia. Dia mengalami kengerian maut dan kuasa kegelapan, bahkan juga merasa dan menanggung beban murka Allah. Akhirnya dia menyerahkan kehidupannya menjadi kurban penebus salah, dengan menderita kematian yang menyakitkan, memalukan, dan terkutuk, yaitu kematian di kayu salib. Jawaban tersebut dapat dibaca dari Injil Matius pasal 27 ayat 4, Matius pasal 26 ayat 56, Yesaya 53 ayat 2 sampai 3, Matius pasal 27 sampai dengan ayat 26 dan sampai dengan ayat 50, Injil Yohanes pasal 19 ayat 34, Injil Lukas pasal 22 ayat 44, Injil Matius pasal 27 ayat 46, Yesaya 53 ayat 10, Surat Filipi 2 ayat 8, Surat Ibrani 12 ayat 2, dan Surat Galatia 3 ayat 13. Dalam jawaban yang dituliskan dan dijelaskan berdasarkan ayat-ayat kitab suci tersebut, kematian Yesus Kristus dalam keadaannya sebagai manusia adalah kematian yang mematikan kematian. Umat tebusannya, yaitu umat pilihan, digantikan oleh dirinya, menanggung segala hukuman murka Allah, dan setiap orang yang ada di dalam diri Yesus Kristus mengalami pengampunan dosa oleh Bapa berdasarkan pada kurban penebus salah yang diberikan kepada Bapa, yaitu dirinya Yesus yang mati di atas kayu salib dalam keadaannya sebagai manusia. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita karena Ia memberikan karunia keselamatan, menyediakan kurban penebus dosa kita, dan kita diadopsi menjadi anak-anak Allah karena kita sudah dibenarkan di dalam dan melalui penebusan Kristus di atas kayu salib. Kita selalu mengingat akan kematian Yesus dan menjadikan itu tonggak sejarah baru dalam kehidupan kita. Untuk setiap kita tetap setia bergantung kepada Tuhan, mengikuti jejak Tuhan yang rela mengalami kematian untuk membawa setiap orang yang percaya kepadanya mengalami hidup, diampuni, diadopsi, dibenarkan, dan akhirnya menjadi anak-anak Allah yang ada di dalam damai sejahtera. Kita bersyukur melalui kematian Yesus Kristus ada rekonsiliasi, ada pendamaian, di mana sebelumnya kita mati bermusuhan dengan Allah dan kita selalu memberontak kepada Tuhan Allah. Melalui penebusan yang dinyatakan Yesus Kristus dalam sejarah dan dengan iman kita percaya, setiap orang akhirnya mengalami hidup yang dibaharui. Di dalam kematian Kristus, seluruh dosa kita yang dulu, sekarang, dan akan datang telah ditebus. Darah Yesus, nyawanya,
lebih dari cukup mengampuni, menghapuskan, mensucikan umat pilihannya yang berdosa, sehingga tidak ada sedikit pun dosa yang tidak dihapuskannya. Namun demikian bukan berarti kita sesuka hati hidup berdosa, namun kita harus terus berjuang menjadi pelaku kebenaran, hidup kudus, dan menyatakan keadilan dimanapun kita berada. Kiranya kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus yang rela merendahkan dirinya, yang rela dianiaya karena kebenaran, yang rela menanggung persoalan kehidupan manusia di bumi. Di dalam kasih-Nya kita beroleh pengenalan akan Allah yang sejati. Kiranya pembelajaran kita untuk hal ini berguna bagi kehidupan kita sekarang di sini dan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.